Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu mengenai analisis kelayakan bisnis pengolahan pupuk kompos organik. Baiklah, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri, Roger Raja Kuku dengan NIM 018, dengan Bangun Tinambunan dengan NIM 019, Amos Ambunan dengan NIM 027, dengan yang terakhir teman saya, Angelina Nabi Tupulu dengan NIM 040. Adapun menjadi topik pembahasan kami, yaitu yang pertama, jenis produk yang akan dibuat, yang kedua berapa biaya yang dikeluarkan, yang ketiga harga jual produk, yang keempat cash flow analysis, yang kelima template of money, yang terakhir capital budgeting dan sistem. Yang pertama pupuk organik, jenis produk pupuk kompos. Yang pertama pupuk organik padat pada 1000 kg. Pupuk organik adalah pupuk organik terbuat dari bahan organik dengan hasil akhir berbentuk padat. Pemakaian pupuk ini pada umumnya dengan cara ditaburkan atau diberangkan dalam tanah tanpa perlu direndam dalam air. Itu yang kedua, pupuk organik cair dalam 783 liter. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair. Organik cair ini dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari composting. Saya akan menjelaskan tentang estimasi biaya, di mana dalam pembuatan sebuah produk tentunya diperlukan sebuah estimasi yang meliputi tentang capex dan opex. Capex adalah yaitu aset yang harus dibeli atau harus dipenuhi supaya menciptakan sebuah perusahaan, di mana capex adalah aset jangka panjang sebuah perusahaan, antara lain biaya alat pembuatan pupuk. Biaya alat pembuatan pupuk tentunya diperlukan berbagai jenis alat yang dipakai dalam mencapai pembuatan pupuk, seperti cangkul, golok, dan lain-lain. Sehingga kami menetapkan biaya alatnya sekitar Rp22.130.500. Selanjutnya, biaya pembuatan kotak kompos, di mana kotak kompos berfungsi sebagai tempat penyimpanan kompos yang kami buat. Di mana dalam membuat sebuah kompos tentunya perlukan alat dalam membangun sebuah kotak kompos, seperti martil, paku, golok, papan, dan lain-lain. Setelah kami estimasi biayanya sudah terkumpul sebesar Rp1.766.000. Selanjutnya biaya transportasi. Biaya transportasi ini digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan produk kami, di mana alat yang digunakan dalam mendistribusikan ini adalah tentunya ada mobil dan lain-lain. Setelah kami melakukan analisis harga, sudah terkumpul sebesar Rp185.377.000. Selanjutnya OPEX. OPEX adalah salah satu biaya yang rutin kami keluarkan, di mana yang kami keluarkan ialah tentang bahan bakunya, karena bahan baku selalu sebagai bahan yang terus dipakai untuk menciptakan sebuah produk, di mana bahan baku yang kami gunakan ialah tentang ada jerami, kompos ternak, dan lain-lain. Setelah kami melakukan analisis tentang harganya, kami mengumpulkan bahwa bahan baku yang diperlukan sebesar Rp6.221.000. Kemudian biaya listrik. Biaya listrik ini digunakan sebagai biaya untuk penerangan dalam gedung yang kami gunakan, di mana ini berfungsi untuk memperlancar proses produksi komposting yang kami buat. Kemudian gaji karyawan. Gaji karyawan kami keluarkan sebesar Rp51 juta, di mana karyawan yang kami pakai lebih dari satu. Jadi total biaya OPEX-nya sebesar Rp58.971.000. Dan untuk total biaya capex-nya ialah Rp29.723.500. Jadi kami menjumlahkan dari biaya capex-nya, biaya OPEX-nya, kami menetapkan harganya sebesar Rp268.244.500. Kemudian harga jual atau harga produk yang kami lakukan, di mana dalam menganalisis sebuah harga tentunya kami melakukan ada rumus dari harga jual sebenarnya ialah biaya variabel per satu dikurang dengan margin profit yang diinginkan, di mana harga jual pupuk padat yang kami lakukan yaitu sebagai kompos kering sebesar Rp58.971 per 1 dikurang 0,25. 0,25 ialah misal margin profit yang diinginkan.
Jadi hasilnya ialah Rp78.628. Kemudian harga jual pupuk cair yang kami buat dalam satuan liter, di mana biaya variabelnya ialah 78.315 per 1 dikurang 0,25, yaitu margin profit yang diinginkan. Jadi hasilnya ialah Rp104.000, 420.000. Jadi omset setiap bulan yang kami dapatkan ialah Rp157.256.260. Kemudian omset dalam 1 tahun kami dapatkan Rp1.887.075.120. Selanjutnya cash flow. Cash flow adalah sebuah analisis atau perkembangan sebuah bisnis yang dapat dilihat dari periode pertama sampai periode ke-0 sampai 10. Di sini kita dapat menganalisis apakah di tahun berapa kita mendapatkan profit yang besar, di tahun berapa kita mendapat kerugian. Jadi di tahun 0, di mana kami melakukan sebuah pembelian barang, juga pembelian alat-alat. Jadi yang kami keluarkan ialah 268.244.500. Sampai seterusnya dalam tahun ke-10. Di tahun ke-10 kami mendapatkan keuntungan atau profit 1.402.520.974, di mana juga kami mengeluarkan uang untuk di mana pembelian barang di tahun ke-10 529.413.330. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan membahas inflow. Inflow adalah pemasukan pada arus kas setiap tahunnya. Jadi, pada perusahaan kami pada tahun ke-0, uang masuk yang masuk adalah sebesar 268.244.500. Jadi, pemasukan ini kami dapat dari pinjaman kredit investasi yang telah kami lakukan dan telah kami analisis di laporan, dan dari modal pribadi sebesar 18.244.500. Jadi totalnya pemasukan pada tahun ke-0 yaitu sebesar 268.244.500. Kemudian ada pemasukan mulai dari tahun ke-10, tahun pertama sampai tahun ke-10 yaitu sebesar 1.402.520.974. Ini kami dapat dari penjumlahan laba bersih dan nilai sisa. Untuk nilai sisa dapat dilihat pada tabel depresiasi di laporan. Kemudian yang dibahas kedua adalah outflow. Outflow adalah uang yang keluar pada arus kas tiap tahunnya, Pak. Jadi pada proyek ini, pada tahun ke-0, uang yang keluar adalah uang yang kami pinjam dengan kredit investasi dan modal pribadi sebesar 268.244.500 yang kami keluarkan untuk biaya modal pada tahun ke-0. Kemudian uang keluar pada tahun pertama sampai tahun ke-10 adalah uang angsuran pokok yang harus kami keluarkan setiap tahun dari pinjaman kredit investasi selama periode 10 tahun dan ditambah dengan biaya OPEX atau biaya operasional. Kemudian pada tahun ke-5 dan tahun ke-10 ada tambahan pengeluaran untuk pembelian alat yang telah mencapai lifetime-nya. Untuk alat yang mencapai lifetime dapat dilihat pada tabel di laporan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang value of man. Yang pertama adalah NPV atau net present value. Jadi NPV adalah perkiraan arus kas suatu perusahaan pada masa mendatang yang telah menyesuaikan dengan arus kas pada masa saat ini, di mana rumusnya adalah PW of benefit dikurang PW of cost. Melalui perhitungan kami mendapat tabel berikut. Dapat diperhatikan bahwa total NPV di tahun terakhir adalah 61.142.237.997. Nah, persyaratannya adalah jika NPV lebih besar dari 0, maka bisnis yang kami lakukan itu layak untuk dilakukan. Tapi jika NPV lebih kecil dari 0, maka bisnis tidak layak dilakukan. Dapat kita lihat dengan jelas bahwa NPV yang kami dapatkan di atas 0, yaitu lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis kami layak untuk dilakukan. Dan selanjutnya ada yang dinamakan dengan present future value, yang artinya nilai yang uang di masa mendatang yang menunjukkan manfaat dari investasi dan perolehan dari suku bunga. Jadi pada proyek kami melakukan nilai investasi sebesar 250 juta, di mana bunganya adalah 8% dan periodenya selama 10 tahun. Perhitungan yang kami lakukan adalah perhitungan compound interest atau bunga majemuk, atau biasa juga disebut dengan bunga berbunga, di mana total amount investment sebesar 3.621.640.616. Dan setelah kami melakukan perhitungan di Excel, kami mendapatkan total future value sebesar
4.161.370.866. Oke, selanjutnya ada yang namanya dengan annual value. Apa itu annual value? Annual value adalah uang yang harus kita bayarkan setiap tahunnya dari kredit investasi yang telah kita lakukan. Jadi kami melakukan pinjaman kredit investasi itu sebesar 250 juta yang harus kami bayarkan dalam jangka periode 10 tahun. Jadi melalui perhitungan rumus PMT di Excel, maka kami mendapat annual value-nya di mana pinjaman ditambah dengan bunga itu sebesar 37.257.372,17, di mana nanti cicilan pokoknya mulai dari tahun pertama sama dengan tahun ke-10 dapat dilihat di slide berikut. Kemudian saya akan membahas tentang capital budgeting yang dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah capital budgeting, di mana yang pertama dalam capital budgeting adalah IRR atau Internal Rate of Return. Internal Rate of Return adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Perlu diketahui, jika IRR lebih besar daripada MARR, maka bisnis layak dijalankan. Tetapi jika IRR lebih kecil daripada MARR, maka bisnis tidak layak dijalankan. Kedua adalah payback period atau pada saat kapan biaya investasi dapat dibayar kembali. Kemudian B or C ratio. B or C ratio sama dengan PW benefit per PW cost dikurang nilai sisa. B or C sama dengan EUAB per EUAC. Maka B per C sama dengan 83 miliar 25.644.055 rupiah per 21.883.406.064 rupiah sama dengan 3,79400066 lebih besar daripada 1, maka alternatif investasi atau proyek feasible. Kemudian sensitivitas dan ketidakpastian. Ketidakpastian. Ada dua jenis skenario yang akan dianalisis pada proyek, yaitu skenario pesimistik 5 atau 50% dan skenario optimistik atau 150% pada kondisi normal sales pupuk organik. Yang pertama, skenario pesimistik. Skenario pesimistik adalah kemungkinan di mana kondisi lebih buruk daripada most likely. Dalam hal ini, dianalisis skenario pesimistik terhadap satu apabila dalam kondisi terburuk sebanyak 50%, maka dapat hasil sebagai berikut. Yang kedua, skenario optimistik. Skenario optimistik adalah kemungkinan di mana kondisi lebih baik daripada most likely. Dalam hal ini dianalisis skenario optimistik terhadap sales apabila dalam kondisi sebanyak 150%. Maka didapat hasil pada tabel di bawah di mana kondisi optimistik akan bertambah dan offset naik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Perencanaan dan pengembangan ide bisnis kelompok 7 yang kami lakukan adalah bisnis pengelolaan pupuk organik. Hasil analisis aspek finansial berdasarkan PP atau payback period, NPV atau net present value, ARR atau internal rate return, dan BOC ratio. Usaha pengelolaan pupuk kompos organik layak untuk dijalankan investasi dan diteruskan. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 7. Jikalau ada salah tutur kata, kami minta maaf. Sekian, terima kasih.